Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang berbahagia. Lantas bagaimana sih ukuran kelalaian kita atau apa saja bagian dari yang kita sebut sebagai lalai terhadap Quran itu dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kelalaian ini sesuatu yang memang tidak begitu kita sadari, ya. Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan, karena mungkin ada pembiasaan, ya. Awalnya memang sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak lumrah, kemudian muncullah pembiasaan, lalu kemudian jadi kebiasaan. Kita ambil contoh begini. Dahulu biasanya pada maghrib itu adalah saat di mana hampir seluruh rumah itu sibuk dengan bacaan-bacaan Quran. Ada orang tua yang mengajarkan anaknya, ada anak yang dipaksa untuk hadir di masjid untuk kemudian ikut kegiatan-kegiatan ngaji. Ya. Kegiatan ini lumrah, jadi kita hampir tidak melihat ada anak-anak yang pada maghrib itu bisa di luar rumah. Apapun aktivitasnya, mereka pasti ada di rumah atau di masjid. Hampir seluruh wilayah kita dapati seperti itu. Dari tahun dulu waktu awal-awal 90-an, ketika saat itu mungkin gadget seingat saya belum ada, ya, atau mungkin saya yang belum punya. TV mungkin juga tidak banyak, ya. Tapi hari ini malah jarang kita temui anak-anak yang pada maghrib itu masih ada di rumah, ya. Tidak sebanyak waktu tahun 90-an itu. Bahkan ketika di rumah pun aktivitasnya jarang kita temui, misalkan rumah-rumah itu terdengar suara-suara ngaji gitu, ya, bapak ngajarin anak atau ibu ngajarin anak, ya, atau misalkan kakak ngajarin adik ngaji, itu jarang sekali. Karena beberapa atau mungkin sebagian besar masyarakat sudah sibuk dengan perangkat barunya, ya. Kalau tahun 2000-an itu dengan televisinya, ya, mulai ada kegiatan-kegiatan yang yang berada di waktu-waktu itu, bahkan itu disebut sebagai prime time sekarang, waktu-waktu utama. Nah, kalau sehari ini bukan hanya itu, gadget juga menjadi salah satu tantangan, ya. Walaupun saya pribadi tidak kemudian beraliran harus menghilangkan TV dan gadget, ya. Enggak, kalau saya di rumah tetap ada TV dan ada gadget. Tapi kemudian bagaimana siklus ini sudah berubah, ya. Nah, awalnya ini sesuatu yang tidak biasa. Bagi sebagian orang pada maghrib itu memang saat yang tepat untuk bersama Quran, ya. Tapi kemudian ketidakbiasaan ini karena terpaksa oleh keadaan, melihat kanan kiri teman-teman juga jarang yang ngaji, lalu kemudian ini menjadi sebuah pembiasaan, pemaksaan. Dan hari ini itu sudah jadi kebiasaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang berbahagia, apa saja contohnya? Saya coba ambil beberapa contoh di sini, ya. Pertama, kelalaian kita terhadap tilawatil Quran, membaca Al-Quran, ya. Dalam banyak ayat Allah SWT kemudian memerintahkan kita untuk senantiasa mendawamkan bacaan Quran, ya. Baik mendawamkan yang harian, ya, mingguan, tapi perintahnya ada. Salah satu contoh misalkan perintah di surat Al-Muzammil ayat 4, waratilil Qur'ana tartila, atau di surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, atau surat Al-Ankabut ayat 45,
utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Atau di surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Al-ayah. Nah, ayat-ayat ini secara tidak langsung ataupun secara langsung bahkan itu memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an. Ya. Meskipun nanti kita bisa lihat ada iqra dalam perintah tilawah, membaca, ada yang disebut sebagai tilawah. Tapi perintah ini mengandung makna yang sama bahwa kita harus membaca. Ya, apakah membacanya tanpa faham atau tanpa membaca terjemah misalkan, atau membaca dengan terjemah, tapi kita harus membaca. Bahkan dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah sampai memberikan iming-iming. Ya. Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Karena Al-Quran ini akan datang pada kalian nanti di yaumil akhir itu sebagai syafaat. Ya. Bahkan bukan hanya itu. Rasulullah sampai menyampaikan begini. Bahwa orang-orang yang kemudian membaca Quran, kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramin bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fahuwa syakkun. Bahkan kata Rasulullah SAW, bukan hanya orang yang mahir, bukan hanya orang yang membacanya bagus, bukan hanya orang yang membacanya penuh dengan tahsin yang bagus, makharijul hurufnya benar, ya, memiliki bacaan yang merdu, gitu ya, lagam yang bagus. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa yatata'u fahuwa syakkun. Akan tapi orang-orang yang membaca Quran itu terbata-bata dan amat berat, ya. Ini pun diminta Rasulullah SAW untuk membaca, karena yang seperti itu tetap kata Rasulullah SAW mendapatkan 2 pahala. Falahu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Artinya memang trigger perintah Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran adalah bagian dari perintah yang secara tersirat ingin Rasulullah sampaikan pada kita semua. Ya, dalam hadis yang lain bahkan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, kelalaian versi pertama ini, tahap pertama ini adalah kelalaian yang harus segera kita identifikasi. Kita lihat, kita perhatikan, ya, dalam 2 segi. Yang pertama adalah kelalaian kita terhadap kualitas bacaan kita. Apakah 10 tahun lalu dengan hari ini bacaan kita masih sama kualitasnya atau tidak? Ya, kalau masih sama, ya, kalau sudah bagus nggak ada masalah, ya. Kalau sudah tahsin itu tidak ada masalah. Tapi kalau belum bagus tapi hari ini pun masih seperti 10 tahun yang lalu, kita harus cek. Ya. Coba dicek makharijul dan sifatul hurufnya benar tidak? Alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Perhatikan, sudah benar atau belum? Jangan-jangan 10 tahun lalu ra kita begitu, hari ini ra-nya sama. Ya. Kha-nya dulu begitu, hari ini kha-nya sama-sama salah. Kalau sudah benar tidak ada masalah. Ya, kalau kualitas kita sudah baik, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kualitas belum benar, kembali kita harus perbaiki secara pelan-pelan proses membacanya. Ya. Matnya, panjang pendeknya sudah konsisten belum? Yang 2 dibaca 2, yang 3 dibaca 3, yang 6, 4, 5, 6 dibaca sesuai dengan panjang yang Allah sampaikan. Hukum-hukumnya, ikfa, idgham udah sesuai atau belum, ayat-ayat gharib dan sebagainya. Nah, ini kita cek satu persatu. Karena kalau tidak dicek, kita seakan-akan tidak merasa ada yang
hilang dari proses membaca, kualitas bacaan kita. Dan yang kedua kita cek juga adalah kuantitas. Silakan dievaluasi, dicatat berapa kali khatam kita dalam sebulan. Ya, apakah kita termasuk dalam kategori yang hadis Rasulullah SAW ini khatam sebulan sekali, atau khatam 20 hari sekali, atau 15 hari sekali, atau bahkan 3 hari sekali? Kalau belum termasuk, maka inilah bagian dari yang harus kita mulai perbaiki kelalaian ini. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa tenang dengan kondisi-kondisi kualitas dan kuantitas tilawah kita yang masih jauh di bawah standar. Ya. Apakah tidak bisa? Nanti kita akan selesaikan. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang terkait dengan tilawah. Lalu bagaimana terkait dengan hafalan kita? Ya, ini lebih mudah lagi evaluasinya. Kalau tilawah tadi berkaitan dengan kualitas makharijul, sifatul, huruf, mat, dan sebagainya, lalu kuantitasnya, jumlahnya, maka kelalaian menghafal pun dalam kondisi yang dua faktor yang sama, yaitu kualitasnya dan kuantitasnya. Kuantitasnya berkaitan dengan apakah hafalan kita hari ini sama dengan 10 tahun yang lalu atau berkurang. Ya. Dulu kita sudah pernah hafal Al-Qari'ah sampai Anas misalkan. Hari ini masih hafal atau tidak? Atau kalaupun masih hafal, urutannya kita hafal atau tidak? Bertambah nggak? Ya, kita belum bicara bertambah. Kita cek dulu, hafalannya jangan berkurang. Jangan-jangan dulu kita sudah pernah hafal sampai urutannya ya dari Al-Qari'ah, terus At-Takatsur, ya, Al-Ashr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, dan sebagainya sampai Anas. Lalu sekarang kita sudah lupa karena jarang diulang. Ya. Lalu kita cek juga kualitas hafalan yang sudah kita pernah hafal dulu. Beberapa surat yang sudah pernah kita hafal, dan saya yakin hampir semua kita sudah punya hafalan. Ya, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang 1/4 juz, ada yang bahkan lebih dari 1, 2, 3, 5, 10, 15. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan proses untuk menambah hafalan dan memperbaiki kualitas hafalannya? Ini yang harus juga kita menjadi bagian yang kita evaluasi. Ya. Kita tidak boleh merasa tenang ketika kondisi ini belum membaik. Ya. Nah, inilah bagian dari kelalaian yang hari ini harus kita mulai perbaiki. Kita mulai catat, jangan usah ragu, tidak usah merasa minder, ya, karena kita mencatat bukan untuk memberitahukan kekurangan kita, tapi kita mencatat untuk memberikan evaluasi secara objektif kepada diri kita, ya, agar nanti ketika kita sudah menyelesaikan materi-materi di kursus ini, kita bisa kemudian melihat perbedaannya kita hari ini dan kita besok. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari esok lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekian. Insya Allah kita lanjut.